Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Najwa Metaliono dari SMP Negeri 25 Surabaya. Di sini saya ingin menceritakan sepenggal dari kisah hidup sang proklamator, yaitu Soekarno. Kita mengenal Soekarno dengan banyak julukan. Yang pertama seperti Presiden pertama Republik Indonesia, lalu Singa Podium, dan ada juga Sang Putra Fajar. Cerita dimulai dengan diberitahukannya asal-usul dari ayah Soekarno. Beliau adalah Raden Sukemi. Beliau berasal dari Tulungagung dan pernah mengenyam pendidikan di Quack School yang ada di Probolinggo. Itu adalah sekolah guru. Jadi ketika lulus, Sukemi menjadi guru dan mengajar beberapa bulan di Keraksaan Probolinggo sebelum ditugaskan ke Bali. Di Bali inilah Sukemi bertemu dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Ida Ayu Nyoman Rai ini kelak yang akan menjadi istrinya. Ida Ayu Nyoman Rai adalah gadis berketurunan Bali. Mereka saling jatuh cinta. Mereka akhirnya serius untuk menjalankan hubungan selanjutnya. Ida Ayu Nyoman Rai dan juga Raden Sukemi mendatangi orang tua mereka. Tapi sayang sekali, restunya pun tidak dapat disampaikan pada mereka. Restu orang tua mereka tidak dapat mereka dapatkan karena perbedaan yang sangat tinggi, yaitu perbedaan etnis dan juga agama, etnis, dan kebudayaan. Banyak sekali yang membuat mereka tidak bisa bersama. Tapi mereka mungkin terlalu kekeh untuk mempertahankan cinta mereka. Akhirnya mereka menikah bahkan tanpa restu orang tua. Dengan itu pula mereka membayar denda 25 ringgit atau 25 dolar pada pengadilan negeri. Anak pertama mereka bernama Soekarmini. Soekarmini lahir di Bali. Tepat ketika beliau lahir, Raden Sukemi akhirnya ditugaskan ke Surabaya. Setelah menetap di Surabaya, akhirnya Soekarno pun lahir. Bertepatan ketika Fajar pertama kali menunjukkan dirinya, yaitu pada tanggal 6 Juni 1901. Karena itu pula Ida Ayu Nyoman Rai memanggil Soekarno sebagai Sang Putra Fajar. Kala itu perekonomian mereka tidak stabil. Jadi ketika Soekarno lahir, Soekarno tidak dibantu dengan dukun beranak karena Sukemi tidak memiliki uang untuk memanggil dukun beranak. Jadi mereka dibantu oleh seorang kakek yang sangat tua. Kakek itu adalah sahabat karib sang ayah. Kakek itu juga bertetangga dengan Soekarno. Setelah lahir, sebenarnya Soekarno tidak diberi nama Soekarno langsung, tapi dia diberi nama Kusno. Nama aslinya adalah Kusno. Kusno ini ketika kecil menghabiskan waktunya dengan berbaring di ranjang karena dia membutuhkan masa untuk pulih dari sakitnya. Iya, Kusno dulu sering terserang sakit. Kusno juga sering sakit-sakitan dan dia tidak bisa bebas bermain-main seperti anak seusianya. Karena itu pula akhirnya Sukemi, ayah dari Soekarno ini pun akhirnya mengadakan ritual pergantian nama, yaitu dari Kusno menjadi Soekarno. Soekarno kecil seakan lahir kembali. Tubuhnya menjadi bugar dan sehat dan dia bisa bermain-main seperti anak-anak pada umumnya. Cerita dimulai ketika Soekarno beranjak dewasa, yaitu ketika umurnya 15 tahun. Ketika itu beliau masuk ke HBS sebagai murid dari orang biasa. Sekilas info, HBS ini adalah sekolah elit, sekolah yang hanya bisa dimasuki oleh anak-anak orang Eropa, orang-orang Tionghoa, dan juga elit pribumi. Jadi mungkin karena Soekarno menjadi murid unggulan, Soekarno akhirnya bisa tembus dan masuk ke HBS. Sebenarnya Soekarno ragu apakah dia bisa melanjutkan pendidikannya di HBS. Tapi keraguan itu dihapus semuanya ketika dia bertemu dengan HOS Cokro Aminoto atau Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau adalah tokoh besar di balik Sarekat Islam. Soekarno tinggal bersama Cokro Aminoto di Indekos.
Tidak hanya bersama Cokroaminoto, tapi bersama keluarganya juga. Beliau juga tinggal bersama Kartosuwiryo dan Musuh. Di sanalah beliau mempelajari banyak paham-paham baru yang membuat rasa nasionalismenya membumbung tinggi. Dengan tekad dan tujuan yang pasti, Soekarno akhirnya muncul sebagai sang proklamator seperti yang kita kenal sekarang ini. Demikian adalah kisah dari Soekarno. Terima kasih, maaf bila ada salah kata. Saya Najwa Metawiono dari SMP Negeri 25 Surabaya. Izin pamit. Terima kasih.